Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Bella Nabila min firqah as-sadisa. Sa'a bahas al-babu sadis, yakni fi adabil alimi fi durusihi. Fi adabil alimi fi durusihi. Idza azima al-alimu ayyahdura majlisa darsihi yatatahharu minal hadathi wal khubuti wa yatanaddafu wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabihi alla ikoti baina ahli zamanihi qasidan bidzalika kullihi ta'dibul ilmi wa tabjilus syari'ah wa yanwi bita'limihi at-taqarruba ilallahi ta'ala wa nashrul ilmi syarifi wa ahya'iddinil Islam. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan bab 6 dari kitab Adabul Ta'lim wal Muta'alim yang berjudul Akhlak Ustadz Ketika Mengajar. Dalam paragraf pertama yang sudah saya baca tadi, menjelaskan bahwa ketika Ustadz bermaksud menghadiri sebuah majelis ilmu, maka setuhunya seorang Ustadz mencucikan dirinya dari hadas dan juga kotoran. Gimana sih caranya? Yakni dengan berwudu. Lalu, apa selanjutnya? Seorang ustadz itu juga diperkenankan memakai pakaian yang rapi, menggunakan wangi-wangian, dan menggunakan pakaian yang pantas dan juga layak digunakan ketika bertemu dengan teman-teman dan juga ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi seperti yang sudah diterapkan atau kita terapkan dalam keseharian kita di kampus, bahwa FITK itu juga memflorkan sebuah peraturan yang mana ketika kita sebagai calon ustadz maupun ustadzah hendaknya memakai pakaian yang rapi dan juga sopan. Untuk kriteria yang laki-laki yakni memakai kemeja dan tidak diperbolehkan untuk memanjangkan rambutnya, memakai celana kain dan juga memakai sepatu pantofel. Dan untuk yang perempuan memakai jubah dan memakai kerudung yang menutup dada dan tidak diperkenankan untuk memakai celana. Semuanya itu dilakukan dengan niatan untuk memuliakan, mengagungkan, dan menghormati ilmu. Selain itu juga untuk menghormati syariat Islam sebagai upaya untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariatnya melalui hukum-hukumnya yang telah dititipkan kepada ulama, yang mana seorang ulama itu diperintahkan untuk menyebarluaskan agamanya. Dalam paragraf ini juga menjelaskan bahwa seorang ustadz itu dianjurkan untuk selalu menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengatakan yang benar dan selalu kembali kepada yang hakiki. Ketika seorang ustadz itu berkumpul, maka digunakan untuk berzikir. Lalu ustadz itu mengucapkan salam antar sesamanya dan juga berdoa untuk para ulama atau pendahulu kita. Wa idza kharaja min baitihi da'a bi du'ai al-waridi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au utlima au utlama au ajhala au yujhala alayya azajaruka wajalla tanauka wala ilaha ghairuka. Tumma yaqulu bismillahi amantu billahi i'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma tabbit janani wadril haqqi 'ala lisani wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila ayyasilla majlisat tadrisi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari kegelinciran dan digelincirkan, dari berbuat zalim dan dizalimi, dari berbuat bodoh dan dibodohi. Ya Allah yang maha agung, pertolonganmu dan maha pujimu, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Aku mohon penjagaan kepada Allah dan aku tawakal kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menolak kemaksiatan dan berbuat ketaatan kecuali dengan pertolonganmu. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan tampakkan kebenaran di lisanku. Setelah
seorang ustadz mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka seorang ustadz dianjurkan untuk berzikir sepanjang jalannya dari tempat di mana ia menginjakkan kaki sampai ke tempat tujuan. Fa'idha wasala ilaihi yusallimu alal hadirina wa yajlisu mustaqbilal kiblati in amkana biwaqarin wa sakinatin wa tawadu'in wa khusyu'in mutarabbi'an aw ghairu dhalika minal julusatil hasanati. Wal yasun badanahu aniz zukhfi an makanihi wa yadaihi anil abathi wa tashbiki wa ainaihi an tafriqin nadori min ghairi hajatin. Jadi dalam paragraf 3 ini menjelaskan bahwa dan jika seorang ustadz sudah sampai kepada tujuannya, yaitu sekolah maupun kelas, maka hendaknya seorang ustadz itu mengucapkan salam. Dan diperkenankan untuk para hadirin itu duduknya itu menghadap kiblat, jika itu memungkinkan. Tapi jika tidak, maka tidak apa-apa. Dan seorang ustadz itu harus menjaga sikap dengan baik, harus tenang, berwibawa, tawadu, dan juga khusyuk, sambil duduk bersila maupun duduk di atas kursi dengan baik dan sopan. Hendaknya seorang ustadz menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang mengurangi kewibawaannya, seperti duduk berdesak-desakan dengan yang lainnya, memainkan kedua tangannya, memasukkan jari satu dengan jari yang lainnya, bersenda gurau, tertawa terbahak-bahak, memainkan kedua bola matanya tanpa hajat. Kenapa? Karena hal ini dapat mengurangi kewibawaan dan dapat menurunkan martabat seorang ustadz. Hendaknya seorang ustadz ketika mengajar tidak dalam keadaan perut kosong, haus dan juga dahaga. Dan juga tidak boleh dalam keadaan emosi, cemas, ngantuk, atau dalam keadaan sakit. Karena hal ini dapat berdampak kepada aktivitas pembelajaran. Wa yajlisu barizan li jami'il hadirina wal yuwakkir fadilahum bil ilmi awis sinni awis solahi awis syarafi wa yarfa'uhum ala hasbi taqdimihim fil amamati. Di samping itu, hendaknya seorang ustadz duduk dan menampakkan dirinya di depan para hadirin, di depan para santrinya, di depan para muridnya. Karena dengan begitu santri dapat memuliakan seorang guru yang berilmu, yang mulia, dan dapat mengutamakannya untuk dijadikan sebagai imam. Dalam paragraf ini juga menjelaskan bahwa hendaknya seorang ustadz itu berbuat dan juga berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut dan juga dengan ucapan yang baik. Karena hal ini sebagai ungkapan rasa penghormatan. Paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa hendaknya seorang ustadz berdiri sebagai ungkapan rasa penghormatan kepada pemimpin Islam dan juga para hadirin. Terlebih lagi kepada orang yang mengajaknya bicara maupun bertanya tentang sesuatu maupun orang yang menemuinya. Meskipun lawan bicaranya itu masih kecil atau hina-dina, maka seorang ustadz itu harus mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan setulus hati, konsentrasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka seorang ustadz telah menampakkan perilaku yang tidak baik atau sombong. Wa yuqaddimu 'ala syuru'i fi tadrisi qira'at syai'in min kitabillahi ta'ala tabarukan wa tayamunan. Wa yad'u akibul qira'ati li nafsihi walil hadirina walisairil muslimina waliwaqifi makanihi in kana fi madrasatin mauqufatin aw nahwiha jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi. Paragraf selanjutnya,
Sebelum Ustadz memulai mengajar, maka dianjurkan untuk mengucapkan atau membaca sebagian dari Al-Quran sebagai tabarukan atau mengharap barokah yang ditujukan untuk kebaikan dirinya, kebaikan para santrinya, para peserta didiknya, dan juga para kaum muslimin. Yang mana hal ini juga ditujukan untuk mensukseskan pembelajaran atau pendidikan. Dan dilanjutkan dengan membaca ta'awud, basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi dan juga para pengikutnya, raya meminta kerelaan kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'addadat ad-durusu kudima al-ashrafu fal-ashrafa wal ahammu fal-ahamma fayuqaddimu tafsirul Qur'an thumma al-hadith thumma usuluddin thumma usulul fiqh thumma kutubal madhabi thumma nahwu wa yukhaddimu darsa bi kutubi raqaiqa liyafidal hadirina tadhhirul batini. Paragraf selanjutnya, jika pelajarannya banyak, maka pelajaran yang didahulukan adalah pelajaran yang paling mulia, yakni pelajaran hadis, dilanjutkan dengan tafsir, usuluddin, usulul fiqh, kitab-kitab madhab, nahwu, dan diakhiri dengan kitab-kitab raqaiq atau kitab yang memperhalus watak. Supaya dengan begitu santri dapat mengambil pelajaran cara-cara mensucikan hati. Dalam paragraf ini juga menjelaskan bahwa hendaknya seorang ustadz meneruskan pelajaran-pelajaran jika dirasa belum selesai, dan menghentikan pelajaran jika dirasa materi sudah habis. Bahkan seorang guru dituntut untuk dapat menjelaskan pembahasan-pembahasan secara mendetail dan menyeluruh. Jika tidak dapat membahas permasalahan tersebut, maka alangkah baiknya seorang ustadz menundanya terlebih dahulu. Karena jika tidak dapat membahas dengan mendetail, dengan menyeluruh, maka hal ini dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Apalagi dalam forum tersebut kita tidak tahu di dalamnya terdapat orang-orang awam atau orang-orang yang pandai, orang-orang umum, dan seterusnya. Dalam paragraf ini juga menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya seorang ustadz untuk memperpanjang maupun memperpendek pelajaran sehingga menimbulkan kebosanan atau kerusakan pemahaman. Dalam hal ini juga tidak diperbolehkan untuk menunda jadwal pelajaran kecuali ada kemaslahatan umum. Wala yarfa'u sautahu raf'an zaidan ala qadril hajati wala yakhfaduhu khifdan la yahsulu ma'ahu kama lil faidati wal aula alla yujawiza sautahu majlisahu wala yaksura an sima'il hadirina. Paragraf selanjutnya, jadi dalam paragraf ini tidak dianjurkan untuk ustadz untuk mengeraskan dan juga memelankan suaranya lebih dari sekedar kebutuhannya. Namun yang lebih utama adalah bagaimana seorang ustadz itu dapat mengontrol suaranya agar terdengar oleh para audiensnya. Jadi dengan demikian dapat memahami secara maksimal. Al-Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi mencintai suara yang pelan dan samar, dan beliau membenci suara yang keras dan juga nyaring. Jika di dalam forum mendapati audiens yang tidak mendengar, maka tidak masalah. Maka dianjurkan untuk ustadz mengeraskan suaranya agar para audiens secara maksimal mendengarkan suara dari ustadz tersebut. Di samping itu juga tidak diperbolehkan untuk ustadz berbicara terlalu cepat karena hal itu dapat mengganggu konsentrasi para audiens dan tidak memahami secara maksimal. Dan dianjurkan untuk berbicara secara pelan-pelan saja sambil berpikir. Ada sebuah cerita Rasulullah SAW ketika berbicara dengan orang lain, maka beliau akan berbicara dengan pelan-pelan, sistematis, terperinci, agar lawan bicaranya dapat memahami secara seksama.
Selain itu juga, ketika beliau mengucapkan suatu kalimat, maka beliau akan mengulanginya 3 kali. Kenapa? Karena sebagai upaya untuk pemahaman secara mendalam. Apakah lawan bicaranya paham dengan apa yang dibahas oleh Rasulullah. Dan apabila beliau sudah selesai menjelaskan suatu permasalahan atau persoalan, maka beliau akan berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada para audiens untuk mengulangi persoalan atau permasalahan yang telah dibahas oleh Rasulullah. Wa yasunu majlisahu anil lagti fa innal lagta yughayyirul lafdh wa an raf'il aswati wa ikhtilafi jihadil bahth. Qala ar-Rabi'u kana Syafi'i idza nadarahu insanun fi mas'alatin fa'adalla ila ghairiha yaqulu nafragu min hadhil mas'alati thumma nasiru ila ma turidu wa yutalattafu fi dhalika fi mabadihi qabla intisyarihi wa taulanin nufus. Paragraf selanjutnya. Dalam paragraf ini menjelaskan bahwa hendaknya seorang ustadz dapat mengkondisikan ruang kelasnya dari kegaduhan, keramaian, dan juga permasalahan yang tidak jelas arahannya. Mengapa? Karena hal ini dapat merubah lafadz. Ar-Rabi telah berkata bahwa Imam Syafi'i ketika berdebat atau adu argumentasi atau mujadalah dengan orang lain, lalu mendapati orang tersebut berpindah sebelum permasalahan tersebut terselesaikan, maka Imam Syafi'i pun berkata, kita selesaikan dulu permasalahan ini, lalu engkau dapat melanjutkan kepada permasalahan yang engkau kehendaki. Dalam paragraf ini menjelaskan bahwa hendaknya seorang ustadz mengingatkan kepada para hadirin dan juga para peserta didiknya bahwa berdebat itu tidak baik. Apalagi dalam permasalahan yang dibahas itu sudah jelas-jelas kebenarannya. Lalu mengapa diadakannya perkumpulan? Bahwa perkumpulan itu gunanya untuk mencari kebenaran dan juga untuk membersihkan hati. Jadi alangkah baiknya jika kita meniatkan suatu perkumpulan itu untuk Allah Ta'ala agar mendapatkan kesempurnaan di dunia dan juga akhirat. Karena seperti yang kita tahu bahwa berdebat itu tidak baik. Dengan berdebat maka timbullah suatu permusuhan dan juga marah. Ayat di atas dapat kita pahami bahwa menyalahkan sebuah perkara yang benar dan membenarkan perkara yang salah itu adalah perbuatan dosa dan kita disuruh untuk menjauhi perilaku tersebut.